Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yunianti Putri dengan nomor pokok mahasiswa 101204449 dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tentang Ma'rifatul Insan, yaitu dari bab 1 sampai bab 4 mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Nah, materi yang pertama adalah Ta'rifat Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenal diri sendiri secara istilah. Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Oke, next, definisi manusia. Itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens dan latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah kelompok atau seorang individu. Asal penciptaan manusia itu berasal dari tanah dan roh. Nah, unsur apa aja sih yang ada dalam manusia itu? Yang pertama ada qaul. Dasar memiliki makna ganda, ada makna yang syariah dan hakiyah. Secara istilah, unsur manusia ada qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara syariah dan hakiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam punya akal, disebut juga al-aqlu, sebagaimana al-azmu. Yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat dilihat dan diraba oleh kita. Yang kedua, materi kedua adalah hakikatullah insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua sebagai yang dimuliakan, dan yang ketiga adalah sebagai mukhalaf. Yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pasti memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia akan masuk surga. Makhluk. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, makhluk adalah suatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Al-fitrah berada di atas fitrah. Manusia dalam Kamus KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala, diciptakan al-fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Manusia memiliki sifat yang hakikatnya lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menjaga godaan dari nafsu. Bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Lalu fakir. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh kepada pemberiannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, diantaranya ditiupkannya ruh, ditunjukkannya alam padanya. Manusia diberikan beban yang mukhalafun, dibebani tanggung jawab lalu apa aja sih beban-beban manusia? Yaitu harus beribadah, khilafah. Nah, balasan apa aja yang harus manusia tanggung jawabkan? Itu pertanggungjawaban di akhir kelak nanti. Oke, selanjutnya ada taqatul insan atau potensi manusia. Sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah hianat? Tentunya kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa dong. Nah, potensi apa aja sih yang manusia miliki? Menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Nah, sedangkan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan itu, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu meliputi jasmani, rohani, dan akal. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai potensi yang dimiliki manusia, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang pertama,
Pendengaran, menurut perspektif Islam adalah pendengar mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah, diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak. Nah, yang selanjutnya ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera itu adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran. Nah, lalu ada potensi hati. Menurut Ibnu Rajab yang dipetik dalam mushaf, hati seperti dalam hadis diumpamakan seperti raja. Kepada seluruh anggota badan itu tertera penuh. Sekiranya yang baik akhlaknya, maka kesemua tenteranya berakhlak baik. Nah, lalu al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Lalu atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk menjaga dan nafsu insan. Jiwa manusia, nafsu insan memiliki dua mata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau emosional yang besar dalam diri seseorang manusia, sedangkan insan so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. You brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me.